sekarang udah ada hasilnya, yaitu user. Nah, ini belum aktif ya. Kita tambahin juga. User dashboard, data dashboard, user, dari menu dashboard, data user. Kita copy ke bagian sini. Data user dashboard, data user. Nah, ini belum aktif ya. Kita tambahin juga. Kita copy dari menu dashboard. Nah, lanjut. Kan ini dia belum aktif, jadi kita aktifkan dulu, yaitu dengan cara mengcopy di dalam app. Nah, yang ini menu dashboard ini copy dan copy ke bagian sini. Terus paste di bagian ini. Nah, ini paste. Namanya ganti dengan menu admin user. User. Nah, ini belum aktif karena kita belum menambahkan di bagian user controller. Kita tambah di sini. Nah, di titelnya di user controller. Nah, di sini yang titel kita shift alt aja. Nah, yang titel kedua ganti dengan menu admin user. Menu admin user. Ini ganti menu admin user. Nah, di sini kita ganti ya, kita tambah kelas aktif. Nah, ketika diklik di ini yang kedua, yang data user kedua ganti dengan aktif. Dia jadi putih ya. Nah, di sini juga ya, dashboard. Nah, biar dia aktif. Nah, seperti ini. Kita refresh dulu. Nah, dia udah putihnya. Jadi kita sudah tahu yang mana yang sudah aktif. Nah, sekarang apa yang kita isi di dalam data user ini? Itu kita isi yang isinya di public ini ya, di admin. Kita cek user www, manajemen tugas, kita buka public admin, ada di sini namanya tables. Nah, ini bawaan dari admin ya. Nah, apa yang harus kita isi di dalam database-nya, yaitu kita pergi ke file dulu, terus ini, terus Laragon, user, profile, kita cek user www manajemen tugas. www dulu, manajemen tugas, terus public Plus kita buka public sb admin 2. admin, ada di sini namanya tables. Nah, di sini ada yang namanya tables. Mana table? Nah, dia masih jalan.
sini sudah keluar tabelnya. Tabel tables. Nah, ini bawaan dari SB Admin ya. Nah, ini bawaan Kita dari copy SB data Admin. table-nya seperti ini. Nah, ini sudah ada data tables. Jadi kita sudah bisa kayak find gini. Nah, seperti ini. Terus sudah enak ya. Oke, tinggal kita copy saja ya. Pertama kita buka dulu di public. Nah, yang tabel ini kita copy. Kita copy dan pergi ke MySQL-nya, taruh di SB Admin. Ada di public SB Admin 2. Nah, SB Admin cari yang namanya tables. Nah, ini. Cari yang namanya table. Nah, ini. Nah, setelah itu, Nah, ini nggak usah semua kita copy, kita hanya butuh yang namanya table-nya saja. Nah, kita find. nah, kita Table. Coba kita close dulu. Ambil data tables sample. Ini ya. Ya, kita find. Nah, ini dah. kita ke data tabel exam. Nah, tabel exam. Ingat, copy-nya kita hanya butuh yang namanya div class ini, table responsive. Nah, ini yang kita copy. Yang kita copy hanya div class table responsive. Lalu kita masukkan Ini kita copy. Lalu bagian indeks di sini. Lalu kita masukkan ke bagian index. Nah, masukkan ke bagian ini. Jangan lupa kasih namanya card. Jangan lupa kasih yang namanya card. Nah, baru di dalamnya ada namanya card header. Card header, enter. Lalu di bawah card header ada namanya card body. Nah, di dalam tag header ada namanya card body. Nah, letakkan dia di sini. Seperti ini. Nah, letakkan dia di sini, paste. Nah, coba kita refresh. Ya, masuk. coba kita refresh. Nah, dia seperti ini. Banyak dia, guys. Ada nama, position, office, age, start date, salary, salary. Sudah ada, tapi tidak ada pencarian. Kenapa? Karena belum kita Di sini tidak ada menu pencariannya karena data table-nya. Nah, sebentar ini kita buat data table example nih. Kita buat nanti button di sini. Yang pertama kita harus buat pencariannya dulu.
pencariannya pertama kita buka dari public SBadmin. Nah, pertama kita buat pencariannya yaitu public SBadmin tables ya. Nah, setelah itu buka table. Nah, di sini tables, kita ambil yang namanya data table. Nah, ini kita ambil yang namanya data table. Data table. Nah, kita ambil yang ini. Ini kita copy, kita pindahkan ke bagian layout. Saya copy, Research, saya pindahkan ke views, di research, views, terus ke app, ke layout, di readers, bukan, taruhnya di app. Nah, di app akan di atas. Nah, di sini copy di atas, di istilah ini, paste di sini. Nah, oke. Jangan lupa di sini kita ganti letakkan ya seperti di sini kita ganti, ini hapus saja. Di sini seperti biasa kurung ke bawah, biasa. aset. Nah, di sini Aset SBadmin 2 SBadmin 2 slice. Nah, tutupnya jangan lupa. Nah, lalu jangan lupa JavaScript-nya juga. Kita ambil JavaScript-nya di bawah biasanya. JavaScript jangan lupa. Nah, ini ya, ada 3 nih dari sini sampai di user, di table, ini paling bawah. Ini juga kita ambil JavaScript-nya di bawah biasanya. Nah, ini ya, ada 3 nih dari sini sampai sini. Copy, masukkan. Nah, table kita ambil JavaScript-nya biasanya di paling bawah. Nah, ini kan ada 3, 1, 2, 3. Kita copy dan salin ke app. Ini bagian app juga, layout app kita di bawah, antar di sini. Nah, ini ya, ada. Nah, di sini SBadmin 2 flash. Lalu jangan lupa JavaScript-nya juga. Kita ambil JavaScript-nya, nanti letakkan ya seperti biasa. Set. Nah, di sini SBadmin 2 flash. Lalu jangan lupa JavaScript-nya juga. Kita ambil JavaScript-nya,
JavaScriptnya di bawah biasanya. Nah ini ya, ada 3 nih, dari sini sampai sini. Copy, masukkan di bagian app juga. Dan insert kita di bawah, taruh di sini. Ya, taruh di sini. Ini di enter. Nah, taruh di sini. Kok cuma satu table? Nah, ini ke app, kita copy di sini. Nah, Saya rapikan sebentar. Nah, silakan tambahkan seperti biasa SPAdmin2 slash. tambahkan. SBadmin2 slash SBadmin2 slash. Lalu buka di sini, buka kurung kerawal 2 kali. Lalu buka kurung kerawal 2 kali. Nah, di penutupnya sini nah, sudah. Buka kutip 1. Nah, di sini aset. Kutip 1 sampai kurung kerawalnya di cut, paste sebelum kutip 2. Nah, seperti ini. Coba kita refresh. Nah, ini sudah bisa ya, sudah ada menu. Oke, saya refresh. Nah, di sini udah ada search. Nah, oke. Sekarang seperti misalkan air. Nah, dia udah ada airi gitu. kita rapi datanya, ini datanya banyak kali ya. Nah, ini jadi double datanya seperti ini. Oke, kita rapikan lagi. Coba kita close semua. Nah, kita rapikan saja. Ini close, 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 close. Nah, Baiklah, akan kita cari kenapa tadi datanya bisa jadi double. Kemungkinan ada di resource, di views, dan di admin user. Kita cari research, view, admin, lalu di index. Di index. Nah, di sini kita cari kesalahan di mana. Nah, ini ya. Ini externnya ada 2. Lihat. Saya tidak ada kesalahan. Kita hanya perlu 1. Coba kita refresh. Nah, sudah benar ya. Datanya sudah tidak double. Lalu ini namanya default ya, atau table foot. Nah, ini kita. Nah, yang ini namanya table foot. Nah, ini juga. Nah, ini table foot Saja supaya lebih bersih. Nah, ini default. Kita bersihkan saja biar lebih bersih. Dia ada table foot. Nah, hilang default ini. Coba kita hapus. Nah, saya hapus. Kita refresh. Saya refresh.
Nah, dia sudah hilang. Hilang ya. Nah, ini datanya banyak ya. Kita hanya butuh satu baris saja sebagai contoh. Yang satu baris itu satu table row, ini namanya table row. Sampai ke bawah akan kita hapus ya. Nah, kita hanya butuh table row saja, yaitu di mana table row itu kita hanya butuh satu baris saja sebagai contoh. Yang satu baris itu satu table row, ini namanya table row. Tiger Nissan. Nah, yang ini aja kita butuhkan. Sampai ke bawah akan kita hapus ya. Coba ke bawah lagi. Nah, sampai sini kita hapus sampai atas. Oke, coba ya. Kita hapus sampai atas. Oke, coba ya. Lagi ke atas. Nah, ini akan kita hapus. Nah, berarti dari sini sampai ke bawah akan kita hapus. Nah, hapus. Jadi tinggal sisa ini doang. Oke, jadi data kita cuma satu baris saja. Jadi data kita cuma satu baris saja. Kita refresh, nah jadi seperti ini. Cuma ada satu. Oke, seperti ini. Nah, lanjut. Sekarang kita nggak butuh semua kolom ini. Kita hanya butuh apa? Nama, lalu ada email, lalu ada jabatan. Nah, nama ini kita tidak butuh semuanya. Kita hanya butuh nama, email, jabatan, status, dan menu ya. Menu. Nah, oke, ada yang dihapus. Di sini kita hanya butuh nama, terus ini email, terus ini jabatan, dan ini status, yang ini menu. Menunya kita kasih icon. Kita buka icon. Ini hapus. Nah, di sini akan kita kasih icon. Kita kasih kelas. Saya kasih kelas fast Cook. Di sini kasihkan kelas sama dengan fast Cook. Nah, Kita refresh. Seperti ini ada. Apa ini error? Karena dia kelebihan 1, 2, 3, 4, 5. Kita butuhnya 5 baris seperti ini. Nah, di sini kita bikin 1, 2, 3, 4, 5 baris. Di sini juga 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya refresh. Nah, dia seperti ini. Refresh. Oke. Nah, di sini ini kan nggak di tengah, kita kasih kelas. Nah, kan ini tidak di tengah. Jadi di sini saya kasih kelas text center. Refresh. Nah, ini ke tengah semua. Oke, terus saya refresh.
dalam ini, di sini saya kasih button. Di sini hapus dulu. Enter. Button. Kita kasih aja refnya nanti Saya kasih TK. Refnya tentukan. saya kasih pagar aja. Lalu kita kasih kelas. Lalu kasih kelas. Kelas. Button warning. Kelas button warning button Gini, SM kuning kan? button SM. Lalu kita kasih icon dengan kelas lalu saya kasih tengah-tengah ini, saya kasih icon dengan terus kasih kelas fast edit biar logonya edit fast edit nah seperti ini. Lalu kita copy, satu lagi kita kasih danger. Lalu kita copy. Nah, yang satu lagi saya kasih danger ini Menghapus, namanya FA trace. FA trace. Ada tong sampah ya. Nah, kita refresh. Nah, tadi yang edit dia bisa ngedit, yang trash dia tong sampah itu. Lalu jangan lupa kasih namanya text center. Nah, di sini jangan lupa dikasih yang ini, jangan lupa dikasih tag, dikasih kelas text center. Oke, beda ke tengah seperti ini. Ya, sudah jadi ya. Biar dia ke tengah. Oke, saya refresh lagi. Nah, dia sudah ke tengah seperti ini. Lalu apalagi yang butuh kita? Nah, di sini kita butuh tombol tambah data ya. Nah, di sini kita butuh tombol tambah data. Kan header. Nah, di dalam ini. Kita butuh di tag header. Nah, di dalam sini. Nah, di dalam tag header kita butuh 3 tombol. Yang pertama ada tombol tambah data. Nah, di dalam tag header ini kita butuh 3 tombol. Yang pertama, tombol tag data, tambah data, Oke, coba kita cek, refresh. Nah, coba kita cek dulu. Nah, di sini sudah ada tambah data. Nah, ini kan belum jadi tombol. Kita kasih kelas. Nah, ini kan belum jadi tombol, jadi kita kasih kelas. Di sini tambahkan kelas BTN SM, BTN primary, kita lihat, refresh. Nah, dia seperti ini.
is. Nah, di dalam i saya kasih kelas fast fa plus fast fa plus. Nah, seperti ini. Refresh. Nah, saya refresh. Nah, dia seperti ini. Nah, dengan terlalu rapat kita kasih MR2. Ini kan terlalu rapat, jadi kita kasih MR2. Enter. Nah, dia seperti ini. Ada jarak. Nah, bertambah datanya ke kanan. Nah, lalu saya butuh 2 tombol lagi. Kita copy. Oke, press. Nah, bertambah datanya ke kanan. Nah, lalu saya butuh 2 tombol lagi. Kita copy. Nah, saya butuh 2 tombol lagi. Jadi yang ini kan saya itu 2. Nah, sudah. Oke, press. Nah, seperti ini. Tapi saya nggak mau seperti ini, saya maunya warna hijau. Berarti BTN akses. Nah, yang kedua yaitu BTN sukses. Lihat, refresh dulu. Nah, dia sudah seperti ini. Lalu ini namanya Excel. Yang kedua namanya Excel. Dan ikonnya kita ganti. Ikonnya saya ganti menjadi FA file Excel. FA file Excel. Nah, refresh. Nah, dia seperti ini. Refresh. Nah, seperti ini ya. Nah, saya juga mau di dalam ini add. Oh, kita salah. Ini file Excel. Nah, ini file Excel. Refresh dulu. Nah, dia seperti ini. Ada 2 tombol ya di dalam div ini. Bagi PDF, tapi dia warna merah. Di sini kita tambahkan lagi PDF. Dia berwarna merah. Jadi danger. Saya lihat dulu. Sekarang tugas kita akan merapikan ini tombolnya ya. Nah, ini kurang rapi nih. Nah, gimana cara merapikannya? Wait guys. Ini tidak perlu. Ini juga. Nah, jadi yang ini itu kita copy.
tadi ini saya taruh di sini. Enter. Nah, dia jadi seperti ini. Danger. Nah, sekarang tugas kita. Yang ini diganti juga dengan file Excel. File Excel. Refresh lagi. Nah, dia ada seperti ini. Kita akan merapikan ini tombolnya ya. Nah, ketika ini dikecilkan, kan, nah, ini ketika ini dikecilkan, dia masih berantakan. Kurang rapi nih. Nah, gimana cara merapikannya? Nah, sekarang kita akan merapikannya. Coba kita refresh dulu. Yang pertama kita buat dia supaya jadi sejajar ya. Nah, itu bisa kita isi di bagian sini. Kita kasih di flex ya. Nah, biar dia sejajar, di bagian sini card header tambahkan. Refresh dulu. Yang pertama kita buat dia supaya jadi sejajar ya. Nah, itu bisa kita isi di bagian sini. Kita kasih di flex ya. Di flex. Nah, oke, kita lihat dulu apakah dia sejajar. Nah, dia sudah sejajar seperti ini. Dia sudah sejajar. Coba kita refresh di sini. Nah, di sini dia nggak sejajar karena dia terlalu kecil. Kita kasih flex. Wah, dia menjadi. Nah, lanjutkan lagi dengan di sini tambahkan flex work. Nah, Ini ke kolom ya, seperti ini. Nah, coba kita refresh. Nah, kita kecil. Nah, dia kalau kayak gini jadi kayak gini. Nah, sip ya. Lalu di sini kita kasih MB1. Oke, di sini aja ya. Kita kasih kelasnya. di sini saya kasih kelas MB1 jarak ke bawah ini kita kasih 1. Nah, seperti itu lebih rapi. Nih, kita lihat, kita perkecil, refresh.
saya coba kasih juga kelas ME1. Nah, Nah, sekarang saya maunya kalau dia kecil dia ke tengah. Jadi kita kasih justify. saya kasih justify Justify content wrap justify primary justify contents content SM. Ingat kan? SM Kecil dia ke tengah. SM center. Oke, wait. Nah, dia jadi udah ke tengah. Nah, canggih guys. Refresh. Oh, sorry tidak bisa ya. Dia belum Jadi bisa. salah saya coba align. Jadi bukan pakai ini. Coba saya align item, align item center. Nggak bisa ya. Coba kita, sorry saya lupa, justify content center. Nah, dia sudah. Coba justify contents center. Ke tengah ya. Oke, kita lihat. Apakah dia udah ke tengah? Refresh. Nah, jadi dia udah ke tengah nih. Kita buka. Nah, dia sudah ke tengah. Oke, kalau kita refresh, nah, seperti ini. Ini kalau kita buka di handphone, seperti ini ya. Kemudian, Nah, oh ini ada caranya juga ya ke kanan ya, nah, biar tidak seperti ini. rapat kali. Ini R2. Jadi kalau seperti ini. Nah, Tambahkan lagi MR2. Biar dia nggak rapat. Oh, refresh dulu. Nah, jadi dia seperti ini. pas ya. Sip. Jadi kalau kita full screen. Nah, kalau kita full kan, nah, dia jadi seperti ini. Dia jadi seperti ini. Jadi kita tampil lagi. Mana? Justify content between. Nah, di sini saya tambahkan lagi. Di sini tambahkan justify between. Coba kita kasih kalau ada Excel bisa nggak? Nah, saya. Nah, jadi sebelum ini tambahkan Excel. Jadi enter. Nah, refresh. Kita kecilkan. XL kan. Justify XL between. Udah. Bisa. Nah, jadi kalau dia kecil, ini kan kalau pertama kali di reload
handphone ya. Nah, seperti ini tampilan kalau kita buka dia di handphone. Ini seperti ini ya. Nah, jadi dia penampilannya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, dia berada di tengah. Dia berada di tengah-tengah. Berada di tengah seperti ini. Nah, kalau kita buka dia di PC atau di laptop. Nah, kalau kita buka, harusnya dia udah misah, guys. Coba nggak pakai XL. Kita pakaikan XL. refresh.